Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3218,3219, 3220. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukannya kondisi kakek sudah terkendali? Ketika Ji Cheng mendengar ini, dia langsung berkata dengan cemas. Bukankah ketiga apoteker menjamin bahwa kakek itu akan sembuh dalam 10 hari? Mengapa dia tiba-tiba muntah darah lagi? Ji Lianjun juga mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi dingin. Saya juga tidak tahu. Sekarang ketiga apoteker itu juga panik dan mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Makanya saya datang ke sini untuk melaporkannya. Para pelayan keluarga Ji juga tampak tidak berdaya. Paman, ada apa dengan kakek? Ji Yun melihat ini dan bertanya dengan cepat. Oh, kakekmu hanya menderita penyakit yang membandel, kamu tidak perlu khawatir. Ji Lianjun sepertinya tidak ingin memberitahu Ji Yun terlalu banyak. Paman, Tuan Chen bukan hanya seorang ahli formasi, tetapi juga seorang apoteker yang sangat hebat. Mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Chen membantu memeriksa keadaan kakek? Ji Yun mengetahui keterampilan medis Dev, jadi ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ji Lianjun hanya menatap Dev lalu berkata, kakekmu telah menderita penyakit kronis selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Ji Lianjun memandang Ji Cheng dan berkata, Cenger, temani saudara keenammu beristirahat di sini, dan aku akan pergi menemui kakekmu. Setelah Ji Lianjun selesai berbicara, dia bergegas pergi, dan Ji Meiyan serta Ji Meiling mengikutinya. Ji Cheng melihat Ji Lianjun pergi, wajahnya penuh kekhawatiran, namun dia tetap berpura-pura cuek dan berkata sambil tersenyum, kakak keenam, jangan khawatir, kakek selalu bermasalah, tidak usah dihiraukan, lebih baik aku menemanimu berkeliling. Melihat penampilan Ji Cheng, Ji Yun tahu bahwa Ji Cheng sedang berpura-pura. Ji Cheng adalah orang yang baik dan jujur, jadi ketika dia berbohong, rasanya tidak wajar. Saudaraku, jangan berbohong padaku. Apakah kakek sakit parah? Bisakah kamu membawaku menemui kakek? Mungkin jika kakek melihatku, suasana hatinya akan menjadi baik, dan itu akan bermanfaat bagi kondisinya. Ji Yun berkata pada Ji Cheng. Ji Cheng tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa. Saudaraku, kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi menemui kakek? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ji Yun bertanya dengan cemas. Tidak terjadi apa-apa. Ji Cheng tidak berani menatap langsung ke arah Ji Yun. Saudaraku, aku tahu kamu tidak akan berbohong. Bawa aku menemui kakek. Mungkin kita bisa menemukan obatnya. Tuan Chen benar-benar seorang apoteker, dan sangat ahli. Saya tidak berbohong kepadamu. Ji Yun melangkah maju dan memohon pada Ji Cheng. Ji Cheng akhirnya menghela nafas tak berdaya dan berkata, Hei, aku bisa mengantarmu ke sana. Tapi kamu harus berjanji untuk melakukan satu hal. Oke, kakak, tolong beritahu aku. Ji Yun mengangguk. Setelah kamu tiba, kamu tidak boleh mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga Ji. Kamu juga tidak boleh mengatakan bahwa kamu adalah putra dari paman ketigamu. Katakan saja kamu dibawa ke sini untuk merawat kakek, dan identitasmu tidak boleh diungkapkan. Ji Cheng memperingatkan dengan hati-hati. Kenapa? Ji Yun tampak bingung. Jangan tanya kenapa. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus ingat, kalau tidak kamu akan dalam bahaya. Ji Cheng berkata dengan sangat hati-hati. Ji Yun ingin menanyakan hal lain, tapi disela oleh Dev di sampingnya. Ji Yun, karena kakak laki-lakimu berkata demikian, maka kamu tidak boleh mengungkapkan identitasmu terlebih dahulu dan dengarkan saja pengaturan kakakmu. Baik. Ji Yun mengangguk. Melihat janji Ji Yun, Ji Cheng memimpin Ji Yun dan yang lainnya keluar dari aula, lalu berjalan menuju halaman belakang. Saat ini, di sebuah kamar di halaman belakang, Ji Lianjun sedang duduk di samping tempat tidur, dan di atas tempat tidur terbaring seorang lelaki tua kurus. Mata lelaki tua itu sedikit tertutup dan dia hanya bernapas dengan lemah. Di samping tempat tidur, Ji Lianying memandang ayahnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Di belakang Ji Lianying ada seorang pria dan wanita, putranya Ji Yue dan putrinya Ji Meizen. Ji Meizen mengenakan pakaian mewah dan akan melihat wajahnya di cermin dari waktu ke waktu bahkan tanpa melihat kakeknya yang terbaring di tempat tidur. Di sisi lain tempat tidur, 3 orang yang mengenakan kostum apoteker berdiri dengan ekspresi canggung. Bukankah kalian bertiga berjanji bahwa kakek akan sembuh dalam 10 hari? Ini baru beberapa hari dan kenapa kondisinya jadi seperti ini? Ji Lianjun meraung ke arah ketiga apoteker itu. Saudaraku, jangan salahkan ketiga apoteker ini sekarang karena ayahku seperti ini. Bahkan jika mereka dapat menjamin ayah bebas dari penyakitnya dalam 10 hari,
tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 10 hari. Jadi menurutku kita harus mendiskusikan bagaimana mengatur pemakaman ayah dulu. Ji Lianying adalah seorang apoteker yang melindunginya. Bagaimanapun, dialah memilih ketiga apoteker ini. Ji Lianjun menahan amarah di hatinya, menatap adiknya Ji Lianying dengan dingin dan berkata, "Kakak kedua, bukankah kamu bilang ingin mengundang tabib? Sudah berhari-hari, apakah tabib sudah datang?" "Saudaraku, tidak mudah untuk menyewa seorang ahli pengobatan. Kamu tidak tahu bahwa di dunia para surga dan manusia ini, ahli pengobatan sangat langka? Belum lagi Yao Zun, apa menurutmu Yao Zun bisa diundang begitu saja?" Ji Lianying berkata dengan acuh tak acuh. Melihat kelakuan Ji Lianying, Ji Lianjun menjadi semakin marah. Dia tahu bahwa Ji Lianying sama sekali tidak pergi mengundang tabib, melainkan pergi ke istana Juman di wilayah utara. Tapi sekarang Ji Lianjun marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudaranya, dan ayah mereka belum meninggal. Jika kedua bersaudara itu berkelahi di depan ayah mereka akan ditertawakan oleh dunia. "Ayah, bagaimana kabar kakek?" Saat ini, Ji Cheng masuk bersama Ji Yun dan yang lainnya. Wajah Ji Lianjun sedikit berubah saat melihat Ji Cheng membawa Ji Yun. Saat Ji Lianying melihat Ji Yun dan yang lainnya, dia juga tercengang. "Ayah, saat ini saya menemukan apoteker untuk kakek dan meminta mereka untuk menunjukkan kepadanya." Ji Cheng berkata cepat. Mendengar perkataan Ji Cheng, Ji Lianjun langsung mengerti dan berkata dengan wajah dingin, "Di mana kamu menemukan apoteker ini? Bisakah kamu merawat penyakit kakekmu dengan baik?" "Jangan khawatir, semua apoteker ini berasal dari benua lain. Mereka sangat hebat." Ji Cheng berkata cepat. Setelah selesai berbicara, Ji Cheng memandang Ji Yun dan Dev dan berkata, "Tolong beri perawatan untuk kakek saya." Dev mengangguk dan berjalan ke depan, sedangkan Ji Yun mengikuti Dev melihat kakeknya yang kurus. Ji Yun merasa sangat tidak nyaman di hatinya, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Ji Lianjun berdiri dan menyerahkan kursinya kepada Dev, tetapi tepat ketika Dev hendak merawat lelaki tua itu, Ji Lianying mendengus dengan nada menghina dan berkata, "Ji Cheng, menurutmu apakah kakekmu sedang meninggal perlahan? Beranikah kamu menyebut orang-orang ini, yang bahkan belum menumbuhkan seluruh rambutnya, sebagai apoteker?" "Saya telah bertemu dengan ketiga orang ini. Mereka semua berasal dari wilayah utara. Mereka juga diam-diam menanyakan situasi keluarga Ji kita. Mereka mungkin datang ke sini untuk menipu uang kita." Setelah Ji Lianying selesai berbicara, Ji Yue di belakangnya segera mengikutinya dan berkata, "Apakah orang-orang dari wilayah utara tahu bahwa kakak laki-laki tertua saya tidak pintar? Dan orang-orang yang dia bawa ke sini beberapa kali mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Ji saya, tapi ternyata mereka semua adalah pembohong. Kali ini mereka membawa apoteker ke dalam rumah. Katanya dia apoteker. Percayakah Anda? Siapa di antara mereka yang mirip apoteker?" "Ji Yue, apakah kamu makan kotoran? Apakah kamu tidak berpendidikan? Tidak bisakah kami bicara baik-baik?" Ji Meiyan menunjuk ke hidung Ji Yue dan mengutuk. Dia tahu bahwa Ji Cheng adalah orang yang baik dan jujur dan tidak tahu bagaimana cara mengutuk, jadi setiap kali Ji Yue berbicara kasar, Ji Cheng tidak akan melawan. Ji Cheng tidak akan melawan, tapi bukan berarti Ji Meiyan tidak akan melawan. Di antara ketiga bersaudara tersebut, Ji Meiyan memiliki temperamen yang paling kuat dan tidak mudah diajak main-main. "Menurutmu siapa yang makan kotoran? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat memberitahuku." Ji Yue menjadi cemas. "Aku baru saja berkata, apa yang bisa kamu lakukan?" Ji Meiyan berkata sambil tersenyum dingin. "Ji Meiyan, kamu hanya bajingan. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan bertarunglah denganku. Aku akan menghajarmu habis-habisan." Ketika Ji Meizhen melihat kakaknya dihina, dia pun angkat bicara. "Ini kompetisi, siapa takut?" kata Ji Meiyan dengan mata terbuka lebar. "Diam dan jangan bertengkar di kamar kakek. Apakah kamu tidak ingin hidup? Siapapun yang berani mengucapkan satu kata lagi akan segera dipenjara di penjara leluhur." Ji Lianjun berteriak dingin, dan dia sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Bahkan Ji Lianying hanya bisa terlihat tidak yakin, tetapi dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, Ji Lianjun sekarang adalah kepala keluarga, dan dia harus mendengarkan. Melihat situasi Ji Lianjun terkendali, Dev melangkah maju untuk memeriksa lelaki tua dari keluarga Ji itu. Setelah diagnosis dan pengobatan yang cermat, Dev mengerutkan kening. "Tuan Chen, bagaimana kabar kakek?" Ji Yun bertanya dengan suara rendah. Dev tidak berbicara, tetapi memandang Ji Lianjun dan berkata, "Tuan Ji, siapa yang merawat orang tua itu akhir-akhir ini?" "Mereka bertiga." Ji Lianjun menunjuk ketiga apoteker itu dan kemudian bertanya, "Apa? Apakah ada masalah? Apakah obat yang diberikan pada orang tua itu masih ada?" "Coba aku lihat," kata Dev. Ji Lianjun mengangguk, lalu mengeluarkan botol porselen dari samping tempat tidur, yang berisi obat yang diminum lelaki tua itu setiap hari. Dev mengambil botol porselen itu, membukanya dan menciumnya. Ketika ketiga apoteker melihat ini, ekspresi mereka jelas sedikit tidak wajar, dan mereka bahkan menatap Ji Lianying secara diam-diam. Setelah menciumnya, Dev sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya. Segera,
Semburan kekuatan spiritual memasuki tubuh lelaki tua keluarga Ji, dan kemudian menggunakan jarinya sebagai jarum untuk menyadap lelaki tua keluarga Ji itu. Beberapa kali, setelah melakukan semua ini, Dev berdiri perlahan dan berkata, "Tuan Ji, orang tuamu memang mengidap penyakit yang membandel, tapi itu tidak cukup untuk membunuhnya begitu cepat. Alasan mengapa dia menjadi begitu lemah sepenuhnya karena seseorang membiusnya. Saya telah memblokir jalur darahnya untuk sementara, jadi dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari ke depan. Saya akan menulis resep dan dia cukup minum obat sesuai resep." "Apa? Seseorang membiusnya?" Ji Lianjun terkejut dan kemudian bertanya, "Siapa yang membiusnya?" Dev mengangkat botol porselen di tangannya, obat yang diminum kakek setiap hari mengandung bunga madu beku. Meskipun bunga ini juga merupakan obat dewa, namun tidak dapat diminum dalam jangka waktu lama. Jika diminum dalam jangka waktu lama, maka tubuh orang tua akan menjadi semakin lemah. Sial, aku bertanya-tanya kenapa penyakit kakek semakin parah dengan pengobatan. Ternyata itu alasannya. Setelah mendengar ini, Ji Cheng tiba-tiba mengutuk. Kondisi saat ini mampu membuat Ji Cheng menggunakan kata-kata kotor. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar marah. Setelah mendengar ini, Ji Lianjun mengerutkan kening dan memandang ketiga apoteker itu dengan dingin. Merasakan mata dingin Ji Lianjun, ketiga apoteker itu gemetar ketakutan. "Tuan Ji, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Berapa umurnya? Apa yang dia ketahui? Sama sekali tidak ada yang salah dengan obat yang kami berikan pada orang tua itu." Seorang apoteker bersumpah pada Ji Lianjun. "Kalau ada pertanyaan, tidak masuk hitungan kalau saya yang mengatakannya, dan tidak masalah jika Anda yang mengatakannya. Menurut saya pasti ada asosiasi apoteker di kota kuning dan biru. Tanyakan, maka kamu akan tahu apakah aku berbicara omong kosong." Dev berkata dengan tenang. Ketika Ji Lianjun mendengar ini, dia langsung berkata kepada Ji Cheng, "Cenger, pergi dan tanyakan segera." Tetapi ketika Ji Cheng hendak pergi, apoteker segera berkata, "Kami sedang merawat orang tua itu, dan ramuan yang kami saring juga untuk kebaikan orang tua itu. Tetapi kami tidak tahu bahwa bunga madu es ini tidak bisa diambil untuk waktu yang lama." Mendengarkan penjelasan apoteker, Ji Lianjun hampir mati karena marah. Tidak tahu, Dev mengangkat sudut mulutnya, ini tidak masuk akal. Bahkan apoteker yang baru memulai belajar pun mengetahuinya. "Melihat kalian bertiga sudah cukup tua, bukankah kalian bertiga mengetahuinya?" Kata-kata Dev membuat ketiga apoteker itu terdiam.